Dari pengurus wilayah Provinsi Papua Tengah, Ibu Vice Levina Mobu, kepada Ibu waktu dan tempat disilakan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan, hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk melakukan awal dari start badan pengurus Kabupaten Kota di 8 Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati dari Kabupaten Puncak Jaya, dari Puncak Papua, Kabupaten Intan Jaya, Mimika, Paniai, Deai, Dogiai, dan Nabire. Penyerahan SK PLT kepada ketua-ketua daerah yang sudah diutus untuk menerima. Sedikit saya mau sampaikan status KAP, bahkan kerja-kerja KAP. KAP adalah organisasi lembaga besar yang melindungi dan menaungi, menjadi payung untuk pengusaha orang asli Papua. Pengusaha bukan hanya ada di konstruksi, tetapi pengusaha ada di sektor real, perdagangan, koperasi, dan lain sebagainya. Semua yang punya usaha di atas tanah Papua yang dikerjakan oleh anak adat, keriting rambut dan hitam kulit adalah pengusaha Papua. Untuk itu, di dalam KAP kita tidak pekerja-pekerja yang asal-asal kerja proyek, tetapi di dalam KAP kita mengerjakan pekerjaan yang besar untuk mengatasi, bahkan menjadi fasilitator untuk mereka yang ada di pasar, yang ada di konstruksi, kepada pemerintah. Untuk itu hari ini saya berterima kasih sekali sebab sudah ada utusan-utusan daerah, sebab pekerjaan ini akan dikerjakan di kabupaten. Di provinsi tidak punya anggota, tetapi anggota ada di kabupaten. Kabupaten yang ada anggota yang ada di kabupaten adalah anggota yang ada di pasar, yang ada di perkiosan, dan juga yang ada di konstruksi. Apapun itu usahanya. Hari ini kita akan membagikan SKPLT. Di SKPLT itu adalah tugas-tugas untuk melakukan konferda. Sebab konferensi daerah ini dia akan mengantarkan KAP yang ada di kabupaten itu menjadi sah, legalitas suratnya untuk bekerja sama sinergi dengan pemerintah. Sebab pemerintah ada punya dana-dana ekonomi yang dia akan turunkan ke KAP. Ketika ketua KAP yang ada di kabupaten dia harus punya hubungan dekat dengan pemerintah. Selalu bikin kegiatan supaya pemerintah itu dia melihat, oh benar, mereka ada ini. Mereka berdiri menjadi payung untuk ekonomi kecil di bawah yang jual pinang dan lain sebagainya. Itu kerja-kerja KAP. Jadi kerja KAP bukan SK terima terus pulang tidur. Tidak seperti itu. Mendata. Yang pertama dari semua adalah pendataan. Pendataan baik di pasar maupun yang ada di konstruksi. Itu harus didata. Sebab data ini satu saat pemerintah akan minta. Baik yang ada di koperasi, itu mereka akan minta yang sektor pasar. Sedangkan yang ada di PU dan dinas-dinas, mereka akan minta yang konstruksi. Dan itu harus disiapkan. Itu kerja KAP. Kemudian tugas inti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa PLT harus menyiapkan konferda. SK hari ini akan dibagikan kepada semua penerima PLT. Jadi yang ada ini bukan definitif ya, ini PLT menyiapkan konferda untuk pemilihan ketua definitif. Mungkin nanti di dalam SK ini akan ada waktu, yaitu kami berikan waktu paling lama 2 bulan dan paling cepat 1 bulan. Karena waktu pemerintah ini sudah mulai berjalan. Jadi ketika terima SK ini kami sudah harus melihat bahwa kabupaten sudah harus action. Tidak boleh diam. Kemudian ketika konferda sudah dilakukan, itu berarti bapak-bapak dan ibu yang penerima SK hari ini sudah selesai tugasnya. Nanti diserahkan kepada siapapun dia yang mendapatkan SK definitif di dalam pemilihan itu. Jadi kita tidak lantik orang asal-asal mau orang akan langsung lantik. Itu tidak seperti itu bukan aturan. Jadi sedikit saya sampaikan kerja-kerja KAP
seperti itu. Organisasi ini tidak ini organisasi tidak asal lompat jendela, tetapi organisasi ini dia punya aturan tahapan semuanya. Jadi nanti setelah di Konferda itu akan ada dewan adat yang akan diundang juga, dewan adat. Sebab begitu pemilihan, sebelum pelantikan ketua definitif itu harus ada pengukuhan dewan adat. Harus ada pengukuhan dewan adat karena kami keluar dari kamar adat. Kami adalah anak-anak adat, pengusaha anak adat. Jadi aturannya itu seperti itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan mereka yang hari ini pegang PLT mau calonkan diri besok, itu kembali kepada strategi dari yang menerima SK hari ini. Jadi tidak menutup kemungkinan. Kemudian yang lanjutnya lagi saya mungkin sampaikan bahwa kita kerja KAP ini kerja dengan hati. Kita tidak kerja dengan emosi. Kita tidak kerja karena saya pegang, jadi saya yang atur. Kalau bisa semua dirapatkan, semua dibicarakan bersama, supaya KAP di daerah itu dia berjalan itu sinergi, bersama-sama dengan teman yang lain, sama-sama berjalan. Ketika hari ini ada hasil, sama-sama, duduk sama-sama, bicara sama-sama, bagi sama-sama. Saya hari ini tidak terlalu berbicara banyak, tetapi mungkin hal-hal ini yang saya sampaikan menjadi bekal, supaya ketika ke daerah, kerjanya seperti ini. Kami dari Badan Pengurus Wilayah Provinsi Papua Tengah akan mengikuti langkah-langkah daripada mereka yang akan menerima PLT sebentar. Kerjanya seperti apa? Kalau tidak ada perkembangan 1 bulan kami ganti. Hari ini saya teruskan sampaikan karena pemerintah ini dia akan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.